Al-Quran itu yang harus kita pahami adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi sehingga Al-Quran itu adalah pedoman ataupun petunjuk hidup bagi mereka yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi inilah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Hudal lil muttaqin. Lalu kemudian menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk hidup bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah pedoman ataupun petunjuk hidup sehari-hari, maka Al-Quran sendiri kandungannya bukan hanya nilai-nilai histori, sejarah, atau perangkat aturan hukum dalam hidup sehari-hari yang kita kenal dengan fiqhul ibadah dan fiqhul muamalah atau lain sebagainya. Lebih dari itu semua. Jadi di dalam Al-Quran itu sendiri Anda akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang dapat memotivasi hidup kita, yang dapat memberikan inspirasi dalam hidup kita ini agar menjalani hidup ini jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tentang motivasi hidup itu sendiri ada banyak sekali kalau saya sebutkan, akan tapi di sini ada satu ayat yang insya Allah bisa memberikan kita motivasi hidup sehingga kita menjalani hidup ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Di dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina 'adzaban." Jadi kata Allah, mereka yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan mereka berbaring. Kemudian setelah itu mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka berpikir, mereka merenungi fi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan langit dan bumi itu sendiri. Lalu di dalam perenungan itu, di dalam mereka berpikir akan penciptaan langit dan bumi itu sendiri dan makhluk-makhluk Allah yang lain, mereka menyadari dengan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, Engkau sekalipun tidak pernah menciptakan ciptaan ini batilah. Di dalam tafsir Baghawi disebutkan bahwa batilah ay abatha, hampa, kosong atau tanpa sebuah tujuan. Subhanaka faqina adzaban. Maka maha suci Engkau wahai Allah, jauhkanlah kami dari azab daripada api neraka. Di dalam ayat ini kita dapat memahami bahwa kita sebagai hamba Allah, manusia terutama, semestinya kita memiliki rasa percaya diri di dalam hidup kita. Akan tetapi di sini percaya diri yang dimaksudkan bukan berarti bahwa kita melakukan segala sesuatu, melakukan perbuatan apapun itu, aktivitas dunia kita tanpa adanya bantuan dari Allah, tanpa adanya kehendak dari Allah, tanpa adanya keesaan dari Allah itu sendiri. Bukan seperti itu. Jadi ini adalah makna percaya diri yang salah tentunya. Yang dimaksudkan percaya diri dalam hal ini adalah kita percaya bahwa Allah memberikan kita kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan sebagaimana Allah memberikan kelebihan dan keutamaan itu kepada hamba-hambanya yang lain. Oleh karena itu ini pesan bagi kita semua, terutama bagi pemuda muslim khususnya. Jadi ketika kalian merasa nggak percaya diri, merasa ini nggak bisa, itu nggak bisa, maka hilangkanlah rasa seperti itu. Mari kita berpikir lebih jernih lagi, kita kembali kepada Al-Quran. Pada ayat yang tadi kita dikabarkan oleh Allah bahwa tidak ada satupun manusia yang diciptakan sia-sia. Makhluk Allah secara umum tidak ada yang diciptakan secara sia-sia. Mereka memiliki keistimewaan, kelebihan masing-masing. Kelebihan dan keistimewaan yang tentu berbeda-beda. Tujuan dari diciptakannya kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan ataupun keistimewaan-keistimewaan yang berbeda-beda itu sendiri agar kita sebagai manusia hidup di dunia ini, hidup di buminya ini dengan saling tolong-menolong. Kita bahu-membahu untuk meraih suatu kebaikan dan nantinya kita kembali kepada Allah tentunya dengan dalam keadaan baik, dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi bahu-membahulah kalian dalam hal kebaikan, dan janganlah kalian bahu-membahu di dalam hal keburukan ataupun dalam perbuatan dosa. Jadi ini tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk memahami kepada manusia bahwa kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial, tentu antara yang satu dengan yang lainnya membutuhkan satu sama lain. Jadi satu sisi kita bahu-membahu di dalam kehidupan kita, kemudian di satu sisi juga kita melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan keistimewaan yang berbeda-beda. Jadi tentu tujuannya adalah untuk kita saling membantu dalam kebaikan, kemudian saling melengkapi untuk kita bisa bersama-sama menghadap kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita berpikir lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, sebetulnya hidup kita di dunia ini, kita hidup di dunia ini bukan merupakan permintaan kita. Artinya kita ingin hidup atau tidak itu bukan permintaan kita. Kita tiba-tiba diciptakan oleh Allah, kemudian dilahirkan ke dunia ini. Kita dilahirkan, dikandung dari rahim seorang ibu, kemudian dari keluarga yang seperti ini, kemudian di kalangan masyarakat yang seperti saat ini kondisinya, atau bertemu dengan orang-orang yang seperti saat ini kita jumpai, itu semua merupakan bukan pilihan kita. Itu adalah kehendak Allah, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Oleh karena itu, orang yang percaya kepada dirinya secara tidak langsung, dia sebetulnya sedang belajar untuk bersyukur kepada Allah. Berbeda halnya dengan orang yang nggak percaya kepada diri. Orang yang nggak percaya kepada dirinya tentu akan melihat kehidupan orang lain, akan melihat keistimewaan orang lain, akan melihat apa yang Allah berikan kepada dia. Kemudian itulah yang diinginkan. Jadi karena dia menginginkan kehidupan yang seperti orang lain yang Allah berikan kepada orang lain, sementara dia sendiri lupa bahwa Allah pun memberikan dia keistimewaan, Allah pun memberikan dia kelebihan-kelebihan yang tentunya berbeda dengan orang yang tadi disebutkan. Jadi kita semestinya percaya kepada diri untuk mewujudkan, untuk belajar bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala sesuatu nikmat yang Allah berikan berupa kelebihan dan keistimewaan itu sendiri, dan apapun yang berkaitan dengan kita, entah itu keluarga, istri, anak, kerabat, dan lain sebagainya, masyarakat dengan kondisinya yang saat ini, itu semua merupakan nikmat dari Allah kepada kita yang wajib untuk kita syukuri pada dasarnya. Jadi menjadi sebuah renungan kita bersama, kalau seandainya Allah dengan menghidupkan kita di dunia dengan segala bentuk keadaan yang tadi, itu merupakan kepercayaan Allah kepada kita, bukan merupakan permintaan kita kepada Allah, tapi merupakan kepercayaan Allah kepada kita. Kita adalah hamba yang dipilih. Oleh karena itu, kalau seandainya Allah percaya kepada kita, lalu kenapa kita sebagai hamba Allah gak percaya kepada diri kita sendiri? Jadi ini yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita kembali kepada diri untuk selalu kita percaya kepada diri, agar nanti kita menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan segala sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita.